Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pendidikan sekolah dasar, menengah, dan tinggi. Materi dari bab 5 yaitu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pokok pembahasan kita pada bab ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang kedua, peran manajemen pendidikan dasar. Yang ketiga, tantangan-tantangan dalam manajemen pendidikan menengah. Dan yang keempat, tujuan manajemen pendidikan tinggi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen pendidikan dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah itu sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran manajemen pendidikan dasar. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dan guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengolah pekerjaan guru-guru yang lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang manajemen pendidikan dasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian manajemen pendidikan menengah. Menurut PP nomor 29 tahun 1990 menyatakan bahwa pendidikan menengah itu adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah seperti SMP, SMA, SMK, ataupun MA guna tercapainya tujuan pendidikan. Ternyata di manajemen pendidikan menengah ini terdapat tantangan-tantangan. Yuk kita bahas apa saja sih tantangan-tantangan yang ada dalam manajemen pendidikan menengah. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah menengah di Indonesia yang kekurangan sumber daya seperti tenaga pendidik yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, dan pembiayaan yang cukup. Yang kedua, ketimpangan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata dengan sekolah-sekolah di daerah perdesaan dan terpencil yang seringkali tertinggal. Yang ketiga, perubahan yang cepat. Dunia terus berubah dengan cepat dan sistem pendidikan menengah perlu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang manajemen pendidikan menengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan kebudayaan bahasa bangsa Indonesia, sebaliknya perguruan tinggi itu adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Baiklah, materi yang terakhir kita akan membahas tujuan pendidikan tinggi. Di sini terdapat dua tujuan pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua yaitu mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pendidikan tinggi itu terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik itu merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Baiklah, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like dan komen ya. Bye-bye.